Namanya pembicaraan untuk yang berhubungan dengan performing right dan hak cipta dan etika dan norma itu. Tapi kata pihak Irwan katanya Bapak sempat menghubungi dia juga, Pak Irwan. Betul. Tapi katanya ada percakapan yang kayak percakapan biasa aja, nggak ada yang mungkin soal hasil itu. Malah Pak Endang meminta untuk kayak jatah ini mana. Betul, karena memang sebelum somasi ini saya layangkan, saya juga melihat ada beberapa jadwal event dari Sting itu tanggal 1 memang sudah ada. Terus saya bilang kan, karena memang sudah ada pembicaraan, yang saya mengajukan 2% itu nggak dapat. Akhirnya kan tetap dari pihak Irwan maunya 500.000. Nah itu tetap harus saya tanyakan karena kan itu memang hak saya sebetulnya kan. Semestinya memang harusnya larangan itu sebetulnya udah berlaku sebetulnya, karena kan saya buat video itu pertanggal 30 Desember ya. 30 Desember itu kan masih ada 2 hari, 31 dan tanggal 1. Seharusnya kalau mereka menghargai saya, mereka nggak akan berani membawakan lagu itu. Tuh, tapi karena mereka sudah melakukan ya sudah. Jadi kalau ya, jadi maaf saya potong, untuk saya gini, agar tidak melebar. Jadi seharusnya saudara Andri dan Stinky, khusus saudara Andri ya, melihat jasa beliau. Dulu Andri itu gimana pertama kali masuk ke Stinky, beliau lah yang menjemput ke kosan nih waktu masih kos. Kan Andri bukan orang sini. Andri itu bukan orang Jakarta. Beliau orang seberang. Jadi menurut cerita beliau gitu ya. Nah gitu. Kalau gitu, jadi nggak, saya nggak benar gitu nggak. Ya memang sih artinya dulu Aris di awal itu dia sebetulnya drummer. Balik ya. Ini agak flashback ke belakang jauh. Ada itu dulu seorang waktu ketika bergabung dengan band itu dia drummer. Nah itu saya mengusulkan kepada Irwan untuk ya sudah nanti aja deh yang menjadi seorang vokalis, karena di antara kami berlima ini dia yang good looking lah, yang lebih good looking, jadi bisa menjual saat itu. Makanya akhirnya Irwan setuju dan nanti menjadi vokalis sampai terakhir sebelum nanti pulang. Itu jadi boleh dibilang kalau saya nggak ada menunjukkan usul seperti itu, mungkin nanti nggak bisa Ya, jadi jasa beliau lah yang istilahnya membuat Andri itu jadi vokalis. Tadinya Andri drummer. ya, gitu. Saya harus melihat dari situ gitu. Ya melihat sekarangnya, tapi lihat situ jasanya seperti apa gitu. Itu aja sih. Oke, Bang, mungkin kita tarik ke belakang sedikit, Bang. Sebenarnya permasalahan awalnya seperti apa sih? Karena banyak masyarakat yang menilai ini semua semerta-merta soal uang seperti itu, Bang. Sebenarnya apa yang terjadi, Bang, untuk akhirnya mensomasi tidak boleh membawakan lagu Mungkinkah Ini? Ya, jadi dari awal itu saya orangnya legowo ya, artinya dengan lagu yang 90% ciptaan saya, Irwan 10%, dari dulu itu pembagian royalti dibagi rata. Nah, cuman sejauh ini dari pihak Irwan santai-santai aja, tapi akhirnya saya berpikir ke depan ini kan yang namanya royalti itu kan seumur hidup. Nah, saya berpikir masa ya sih begini terus gitu pembagian. Saya dari dulu udah terlalu baik buat mereka. Dari royalti album kedua aja, lagu Jangan Tutup Dirimu yang benar-benar pure lagu saya 100%, itu saya bagikan ke teman-teman berlima, saya bagi rata. Itu saya nggak apa ya? Nggak hitung-hitungan. Nah, tapi begitu ketika berjalan ke sini ya, mereka nih udah mulai apa ya istilahnya, mereka lupa gitu dulu seperti apa. Sebetulnya kan saya simpel aja, saya hanya minta porsi saya nih gitu. Yang pernah terjadi kan contoh ada lagu saya itu dipakai oleh iklan dari salah satu bank, itu tetap dibagi rata 50-50. Saya sempat bicara di depan publisher, di depan label. Saya sempat komplain, saya nggak mau dong dapat segini karena kan lagu saya kan 90%. Nah itu Irwan menolak, ya, kalau nggak mau ya udah dibatalin aja. Saya juga kok begini ya, akhirnya saya mengalah lagi.
ya udah oke deh kita berdua, itu iklan pertama. Nah belum lama ini juga ada tawaran iklan juga untuk satu produk. Saya juga belum bisa bicara karena memang udah langsung ada rame dengan pemberitaan ini. Jadi lebih ke apa ya? Saya baik mengalah lah. Jadi untuk saat ini saya mau mendapatkan hak saya yang benar sesuai dengan porsi saya itu aja. Jadi hitung-hitungannya begini, hitung-hitungannya kalau memang Irwan merasa lagu mungkinkah ya? Mungkinkah itu dia mempunyai karya juga di situ sekitar 10%. Ya sudah, pembagiannya ya itu dia pembagiannya gitu. Tapi kita kembalikan lagi dari awal. Dari awal ini lagu mungkinkah, lagu jangan tutup dirimu ini kan dibagi sama, dihitung lagi dari awal. Gitu loh. Nanti akan saya hitung dari awal. Haknya beliau murni lagu mungkinkah kita undang lagi, kita hitung lagi dari awal. Karena perjanjiannya nggak jelas. Jadi artinya nggak jelas bagaimana hak dan kewajibannya, berapa persen untuk ini, tidak ada perjanjian seperti itu. Ini istilahnya tidak jelas dulu. Makanya ini kita hitung lagi dari awal, dari mulai Stinky dibentuk. Berapa miliar nih udah rugi beliau. Karena selama ini kan yang seperti yang dikatakan oleh klien kami, ini dapat lagu Jangan Tutup Dirimu harusnya 100% untuk beliau dibagi-bagi 50%, 60%. Nah, royalti itu mana? Kebalikan sekarang. Kalau memang hitung-hitungannya seperti itu. Gitu. Jadi kita akan hitung tuh dari awal mulai tahun 90-an berapa kali kita dapat itu, nanti dia akan rincikan. Nanti akan masuk dalam gugatan saya gitu.